Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihim wal anbiya al mursalin wal awliya wasyhada wasyarikin wal malaikatil muqarrabin khususan sanad amil kitab Syekh Abdul Karim Al-Jili wa khususan wa khususan wa khususan wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, di pagi ini, pagi 1 Ramadan pada subuh ya, kita akan mengkaji kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail karya Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Kitab ini ya, praktis ya, tidak terlalu tebal ya, cuma segini. Tapi kitab ini boleh dikatakan sebagai inti dari kajian-kajian ilmu hakikat. Dari kitab ini juga dikutip oleh para ulama-ulama di dunia Islam dan juga ulama-ulama Nusantara. Biasanya setelah mengkaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ini kan ibarat lautan yang cukup luas, ya, kemudian dialirkan melalui ya sungai-sungai besar, itu melalui kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Jadi kalau saya mengibaratkan Al-Futuhat itu ibarat lautan yang luas. Kemudian ada aliran-aliran ya, seperti sungai. Kitab Al-Insan Al-Kamil ini ibaratnya menjadi sungai-sungainya. Kemudian nanti banyak ulama-ulama Nusantara yang mengutip pendapat Al-Jili misalkan. Itu ibarat ya parit-parit yang ikut mengalirkan dari sumber mata air, ya. Sumber mata air ya seperti Syekh Nafis Al-Banjari, kemudian ya hampir dilihat karya-karya ulama Nusantara yang abad 17, 18, 19 itu banyak dipengaruhi oleh kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Akan tetapi ini menariknya, ada sebagian kelompok ya orang yang tidak paham kemudian menyesatkan. Jadi kitab Al-Insan Al-Kamil dianggap kitab yang ghairu mu'tabaroh. Kalau ghairu mu'tabaroh artinya ya kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan. Bahkan dengan mengatakan kitab ghairu mu'tabaroh ini ya berarti kitab ini kitab yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Ya, pendapat yang demikian ini ya bisa dipastikan dari pendapat orang yang belum paham. Andai mereka paham tentang kitab Al-Insan Al-Kamil, ini tentu baru mengetahui bagaimana penjelasan utuh dari
kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Ya ibarat makanan yang utuh, tapi kalau diambil sepotong-sepotong, ini yang menimbulkan kesalahpahaman. Dan kitab ini selalu merujuk kepada ayat Al-Quran. Ya, ini yang tidak dipahami oleh orang yang mengkritik kitab Al-Insan Al-Kamil. Sebagai contoh, ya, di Muqaddimah ini ada satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilal haqqi wa ila syirat wa ila tariqim mustaqim. Ya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kalau Ibnu Arabi di dalam Muqaddimah kitab Tadbiratul Ilahiyat itu mengutip ayat yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Jadi kalimat yang dituangkan oleh Al-Jili ini sebagai muqaddimah supaya para pembaca itu paham. Yahdi ilal haq, ya, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada jalan kebenaran. Al-haq, ya, kalau diartikan secara teks itu adalah ya, jalan kebenaran. Tapi kalau diartikan secara penafsiran filosofis, al-haq itu adalah ya, sebagai tajalli, gitu. Tajalli wujud. Maka Ibnu Arabi menggunakan tajalli wujudul haq. Kata al-haq itu ya beda dengan Allah. Jadi ada kata Allah, ada kata al-haq. Ya, ini harus dipahami. Ya, kalau Allah itu sebagai nama zat wajibul wujud. Ya, sedangkan al-haq itu sebagai tajalliyat, sebagai kenyataan. Itu al-haq. Maka alam semesta seisinya ini bisa disebut dengan al-haq sebagai tajalli. Maka bagi orang yang kasaf dalam pengertian ilmu, ya, ada kasaf pengertian ilmu, ada kasaf pengertian bil ain. Kasaf bil ilmi, kalau sudah memahami bahwa wujud alam semesta itu al-haq, ya, itu bisa terkoneksi ingat Allah secara teori ilmu, karena hakikat yang wujud di alam semesta ini ya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah al-haq itu Allah? Nah, ini yang harus dipilah secara tepat. Itu Allah sebagai zat wajibul wujud yang maha suci, sedangkan alam semesta ini sebagai tajallinya, kenyataannya. Maka ketika kita bisa memandang wujud alam, ini harus dipahami secara kasfi, yaitu batiniahnya bisa mengembalikan kepada Allah secara hakikatnya. Nah, maka di sini bisa memilah antara wujud Allah yang qadim, yang bersifat tanzih, ya, dan dengan wujud alam yang kudus, ya, sebagai tasbih. Tapi tasbih ini dikaji secara ilmu kasfi sehingga bisa memandang yang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kajian umum, ya, memilah antara tanzih dan tasbih.
itu ya tidak terkoneksi dengan baik. Ya, tanzih itu sifat maha suci Allah. Tasbih itu wujud alam semesta. Tapi tidak dikaitkan secara hakikat tasbih itu sebagai tajalli, sebagai madhar. Nah, kajian-kajian filosofis, kajian Ibnu Arabi, kajian Al-Jili itu mengajak kepada kita bagaimana memahami wujud alam semesta sebagai tasbih itu dipandang dari sisi hakikatnya. Sehingga ketika kita memandang wujud alam semesta, batiniah kita bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sebagai tingkatan tauhid ahli kasfi. Kalau tauhid awam kan tadi terjadi pemilahan hamba Tuhan, titik. Jadi ayat ini yahdi ilal haq, ya, ini sangat menarik kalau dipahami secara filosofis, secara hakiki. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yahdi, memberi petunjuk siapa Allah ilal haqqi kepada al-haq. Wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya pemahaman yang utuh, yang komprehensif. Ya, bukan yang diambil secara sepotong-sepotong. Ya. Ajaran para sufi ahlu kasfi itu ajaran yang hak. Karena menurut Ibnu Arabi ini adalah ajaran al-maurus, ya, minan nabawi, warisan dari para nabi. Tapi ketika kita mempelajari ajaran-ajaran ini, ya harus memahami secara utuh, ya, disampaikan oleh orang yang ahlinya, yang bisa memilah secara tepat, ya, antara Allah yang bersifat tanzih dan tasbih. Sehingga bisa menempatkan secara proporsional. Itu insya Allah aman dari pro kontra. Ya, terjadinya pro kontra itu seringkali dilakukan oleh pengikut yang belum paham. Belum paham, kemudian gaya-gayaan mengungkapkan kalimat satohat, ya, akhirnya menimbulkan kerancuan. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau belum paham, ya nggak usah diungkap. Kalau sudah paham, ya sudah cukup dirasakan. Tidak perlu dipamer-pamerin ke orang lain. Ya. Karena ini ilmu kaitannya dengan ilmu asrar yang cukup kita tahu. Kalau dibuat gaya-gayaan, ya nanti resikonya akan diuji oleh Allah. Bener nggak nih kamu ngomong seperti itu, gitu. Dan untuk apa juga buat pamer-pameran, kan? Yang penting ilmu kayak gini kita paham, kita yakini, kita amalkan secara pelan-pelan. Ayat yang ditaruh di pembukaan ini menarik. Ya. Ini menjadi prinsip oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kita berharap mendapatkan petunjuk dari Allah kepada pemahaman yang hak, yang lurus, dan juga kita diberikan, ya, bisa menapaki ila thoriqim mustaqim, kepada jalan yang lurus, pemahaman yang lurus, pengamalan yang lurus. Kalau pengamalan ahli thariqah yang bisa menempatkan secara sinergis antara syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah, ini insya Allah termasuk yahdi ilal haq wa ila thoriqim mustaqim. Ini tidak akan ada muncul pro kontra. Ya, ajaran-ajaran semacam ini yang sering menimbulkan pro kontra, yaitu kebalikannya tadi. Kalau bagi yang bisa mensinergikan antara syariat, hakikat, thariqah, ma'rifah, itu insya Allah aman. Tidak ada komplain, tidak ada perdebatan. Nah, biasanya yang muncul itu adalah orang yang, maaf,
dari kalangan awam, tidak tahu apa-apa, langsung memahami hakikat, kemudian belum tahu batasan-batasannya. Nah, sehingga seringkali hawa nafsunya yang bermain untuk membenarkan apa yang dipahami. Padahal itu ya belum memahami secara utuh. Jadi dicomot, kemudian yang sesuai hawa nafsunya dibuat argumentasi. Wah, ini dari Allah juga, ini dari Allah juga. Jadi yang mengikuti hawa nafsunya itu dikembalikan kepada Allah. Ini yang bahaya. Maka kalau misalkan baru memahami, bukan berarti orang yang awam, orang yang abangan itu nggak boleh belajar seperti ini, nggak boleh. Ya zaman dulu itu dan sampai sekarang karakter orang-orang yang dari misalkan abangan atau non santri, kalangan non santri itu kadang dia bisa memahami ilmu-ilmu seperti ini ya. Cuma problemnya tadi aspek syariatnya sering keteteran gitu. Maka kalau paham secara utuh ya, pemahamannya utuh, prakteknya juga utuh, pasti tidak akan menimbul masalah. Ya, sejarah kan sudah membuktikan ya bagaimana pengikut Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar ya ajaran seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kalau dipahami secara utuh, nikmat dan tidak ada pertentangan dengan syariat. Tapi bagi orang awam yang belum paham, ya dipahami dengan cara dicomot, dipahami secara salah, di tengah masyarakat akan menimbulkan pro kontra. Nah, di sini yang harus dipahami. Jadi bukan salah ajarannya, tapi yang salah adalah pengikut yang belum memahami secara utuh dan merasa paling benar sendiri. Ini yang repotin. Jadi ngaji hakikat itu kadang ya, dilematis. Karena kalau sudah merasa paling benar sendiri, itu semua orang akan direndahkan. Ini perasaan seperti ini sering muncul. Ya, untuk menundukkan perasaan ini, ya perlu pemahaman yang utuh tadi. Oh iya ya, ini kan baru sebatas paham teori, belum prakteknya. Dan belum juga pemahaman saya ini sudah lurus. Gitu. Jadi ayat yahdi ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim ini artinya kalau kita memahami ajaran hakikat tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar ya, prinsip dengan praktek yang integrated antara syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah, insya Allah termasuk yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Sudah jelas, sudah gamblang ya kalau ada kok pengikut ajaran-ajaran hakikat kok menyimpang. Itu bukan ajarannya yang menyimpang, tapi pemahamannya si pengikut ini yang satu tidak utuh, kedua dia mungkin salah memahami dan salah menafsirkan karena belum utuh pemahaman. Ya, jadi menarik ini yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Nah, ini sama kayak sholawat Torikiyah ya yang dibuat oleh tokoh-tokoh Jerman itu. Ini Allahumma hdina thoriqal mustaqim thoriqal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim. Ini ya Allah berilah petunjuk kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Thoriqal anbiya. Jalannya para nabi wal mursalin. Jalannya para aulia. Jalannya muhaqqiqin, orang-orang yang ahli hakikat. Ini sholawat ini ya kalau diresapi menarik sekali.
artinya sangat mendalam. Karena memahami ilmu hakikat ini kayak kita menjebur dalam lautan. Harapan kita itu bisa selamat. Ya, jangan sampai ya salah pemahaman nanti. Karena kalau tidak mendapatkan pemahaman yang utuh, kemudian menafsirkan sendiri, ya, kemudian sudah merasa hebat sendiri, terus akhirnya nggak meninggalkan syariat, perilakunya ngaco, tapi ilmunya hakikat. Ini kan bahaya ini. Perilakunya masih ngaco, tapi ilmunya hakikat, gitu kan. Allah gitu kan. Ini belum mendapatkan jalan yang lurus. Ya, maka ya Allahumma hdina thoriqal mustaqim dirul anbiya wal mursalin. Allahumma thoriqal mustaqim, ya. Thoriqal asfiya, jalannya orang-orang suci. Ya. Jalannya orang-orang yang suci lahir dan batin. Jadi bagi ahli thariqah tentu ya sudah memahami bahwa jalan menuju Allah melalui pendekatan thariqah itu harus didasari dengan kesungguhan, riyadhah mujahadah yang berkekalan. Nggak bisa riyadhah mujahadah seminggu terus minta ma'rifah, tidak bisa. Orang-orang ahli thariqah itu zikir itu sudah puluhan tahun. Ya, mereka istiqomah melakukan mempraktekkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari gurunya. Ya, ini mukaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hampir semua kitab itu ya pasti dimulai dengan bismillah. Ya. Ini bismillah ini penting. Kalau kita artikan secara umum ya bismillah ya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dipahami secara hakikat, bismillah itu ya kita yang doif memohon kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Itu. Jadi bismillah itu istilahnya kita yang doif memohon bimbingan kepada Allah. Maka bismillah dengan nama Allah. Ya, tidak sebatas nama ya, dengan daya dan kekuatannya. Kita tidak akan mungkin paham ilmu ini kalau tidak difutuh oleh Allah. Kita tidak bisa tertarik ilmu ini kalau hati kita tidak dibuka oleh Allah. Kita tidak bisa menikmati kata demi kata dalam kitab ini kalau kita tidak dibuka sirwah, rahasia-rahasia Allah. Nah ini kaitannya dengan ilmu lahir dan ilmu batin. Maka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu menghilangkan keakuan. Ya, menghilangkan keakuan, kemudian memohon atau dengan kata lain ya menghadirkan daya dan kekuatan Allah. Sehingga kalau diberikan daya dan kekuatan oleh Allah yang maha kuasa, ya tentu kita yang doif ya dengan sifat rahman rahimnya itu diberikan sedikit pemahaman ilmu. Ilmunya bisa turun membasahi rohani kita. Ilmunya turun bisa membasahi akal kita. Ilmunya turun bisa membasahi nafsu kita. Sehingga kalau sudah mendapatkan asrar ilahiyah, maka ini akan menjadi ya kekayaan spiritualitas kita. Ya, sekali lagi baca bismillah itu jangan kosong. Jangan bismillahnya orang awam.
Kenapa orang dulu itu sakti-sakti hanya baca bismillah? Ya, misalkan nyembur air bismillah kok manjur ya? Karena bismillahnya itu bismillah yang berisi, memahami makna substansinya. Kenapa bismillahnya orang sekarang nggak manjur? Karena bismillahnya sebatas di lisan. Bukan bismillah yang didasari dari prinsip akidah yang kokoh. Gitu. Enggak, bismillahnya ya sebatas di lisan. Kalau sebatas di lisan, berarti hatinya kosong. Ya bagaimana mungkin bisa manjur ya, kalau buat ngobatin orang. Karena tidak terkoneksi. Zaman dulu ya banyak ya orang-orang Jawa itu yang artinya modal bismillah itu manjur gitu. Karena bismillahnya benar. Bismillahnya itu menembus kekuatan yang maha kuat. Ya, bisa terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah yang demikian ini ya bismillah yang kun fayakun hakikatnya. Karena itu penting memahami bismillah secara substansi. Ya. Nanti dalam pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, ya, insya Allah nanti mudah-mudahan pengajian Al-Futuhat Al-Makiyah selama puasa ini bisa masuk ke pembahasan rahasia bismillah. Itu ada di juz 1, ya, kitab Al-Futuhat itu membahas rahasia basmalah dan rahasia titik ba. Gitu. Nah, ilmu titik ba ini secara literatur itu sumbernya yang paten adalah Al-Futuhat Al-Makiyah. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Arabi sekitar abad 13. Kemudian di Nusantara eranya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, ilmu bismillah ini sudah masuk ke Jawa. Ya, yaitu ketika Sunan Kalijaga ingin belajar kepada Sunan Bonang titik ba. Nah, ini menarik. Jadi titik ba ya, ini ilmu yang diminta oleh Sunan Kalijaga kepada Sunan Bonang. Secara referensi ya kalau kita cari ketemunya di Al-Futuhat Al-Makiyah. Artinya apa? Artinya ajaran Syekhul Akbar Ibnu Arabi ya itu abad 14-15 itu sudah masuk wilayah Nusantara. Apakah titik ba yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ya yang diperoleh dari Sunan Bonang itu murni dari Jawa? Ya tentu tidak. Karena faktor transmisi ya ilmu tasawuf, ilmu hakikat ini masuk ke Nusantara ini kan dibawa oleh para sufi ahli hakikat. Gitu. Jadi ketika sufi-sufi Nusantara itu belajar di Yaman, belajar di Maghrib, belajar ajaran-ajaran Ibnu Arabi itu sudah menjadi ajaran pokok. Ya, maka ketika di Nusantara ya Sunan Kalijaga minta ilmu kepada Sunan Bonang titik ba ini ya pasti terkait dengan erat dengan ajaran Ibnu Arabi. Jadi tidak berdiri sendiri. Terus apalagi diklaim ini ajaran saya titik ba ini gitu. Referensinya mana? Kitab terdahulunya mana? Wah ini langsung dari langit. Ya. Nah, ini kadang perlu analisis secara kritis. Gitu. Bisa dilihat dalam trailernya film Sunan Kalijogo itu ada penggalan di YouTube itu tentang permintaan Sunan Kalijaga meminta Sunan Bonang diajarin titik ba. Gitu.
Nah, nanti dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah akan kita bahas, tapi sekilas kenapa para ulama selalu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim di awal kalimat, supaya ya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir maupun batin, menghilangkan keakuan diri, kemudian hanyut dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam hal memahami, mengkaji, sampai menemukan pemahaman, merasakan, itu benar-benar dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini makna bismillah, ini cukup dalam. Ya. Titik baknya itu juga panjang. Titik baknya. Titik baknya ini kalau bisa memahami rahasia titik baknya ini ya sudah jadi wali. Gitu. Tapi saya menemukan salah satu manuskrip putranya Syekh Muhyiddin Mijahan, itu beliau juga sudah bahas titik bak. Ya, titik bak itu sudah ada pembahasan. Tapi tetap secara referensi ya ke atas jaringan transmisinya itu pasti induknya kembali kepada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu liman qoma bihaqqi hamdihi ya ismullah. Alhamdu bermula segala puji. Jadi kalau muqaddimahnya orang-orang hakikat ini kalimatnya, bahasanya itu sangat filosofis, sangat menarik dan mendalam. Biasanya kalau kitab-kitab pada umumnya itu kan alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya mudah dipaham. Tapi alhamdulillah bermula segala puji ya, itu liman bagi orang, koma yang berdiri siapa man, bihaqqi hamdihi dengan hak pujiannya. Hak pujiannya ismallahi, pada nama Allah. Ini memahaminya aja ya perlu kelembutan, karena ini menarik. Segala puji bagi Allah, bagi orang yang koma telah berdiri ya, bukan menggunakan mudhari ya, yakumu ya, bukan, tapi koma telah berdiri, bihaqqi hamdihi dengan hak pujiannya, nya kembali kepada man, ismallah, pada nama Allah. Jadi segala puji bagi Allah, bagi orang yang telah diberikan anugerah. Ya, artinya liman koma itu orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah ruhaniyah, sehingga di dalam memuji kepada Allah itu pujiannya itu haqqo hamdi, benar-benar pujian yang pas. Ya, seperti pada umumnya kalau orang belum memahami ilmu hakikat, ketika dipuji oleh temannya itu kan langsung GR. Kenapa GR? Seolah-olah dirinya itu benar dalam pujian itu. Wih, kamu luar biasa, hebat ya, gitu. Langsung GR, ya kan? Ya, munculnya GR ini adalah munculnya keakuan diri. Dia belum bisa menafikan eksistensi dirinya karena masih GR. Tapi kalau sudah hilang eksistensi diri, kita dipuji, wah, kamu luar biasa ya, pasti dia akan mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi asna alayya. Itu. Jadi yang layak dipuji hanya Allah, ya. Yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih GR dipuji, itu tandanya kita masih terhijab. Ya. Ini muqaddimahnya.
Segala puji bagi Allah, bagi orang yang telah diberikan anugerah ilmu-ilmu hakikat dan bisa mengamalkan, sehingga ketika dia menyampaikan pujian itu benar-benar pujian yang hakku hamdi, pujian yang benar, pujian yang lurus, bukan pujian yang dipahami tidak melalui pemahaman ilmu tauhid. Maka pujian ini kan ada macam 4 ya, kalau di kitab-kitab ya itu kan ada pujian qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus. Ini artinya Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji pada makhluknya, makhluk memuji kepada Allah, makhluk memuji kepada makhluk, hudus ala hudus. Ya, kalau kita sudah paham ini secara hakikat, apapun bentuk pujian yang datang kepada kita, jangan sampai itu menimbulkan GR kepada diri kita, tapi kembalikanlah kepada yang layak untuk dipuji, yaitu Allah. Karena hakikat diri kita la haula wala quwata illa billah. Andai orang dipuji karena kegantengannya, harus dipahami hakikat yang memberikan ganteng itu Allah, bukan bapak ibu kita. Bapak ibu kita nggak punya daya kekuatan apa-apa, apalagi diri kita, gitu loh. Maka yang layak untuk memperoleh pujian itu yang kreatornya, ya, al-musawwirnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji dari sisi ilmunya, kembalikan kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Allah, aku nggak punya ilmu apa-apa. Semua itu ilmumu. Itu. Jangan diakui, wah kamu hebat ya, iya. Gitu ya. Kalau masih iya, ini masih terhijab. Dipuji dari sisi harta, wah kamu luar biasanya, luar biasa, hartamu melimpah, kamu dermawan. Jangan sifat dermawan itu diakui sebagai sifatnya, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bagaimana kalau kaya tapi pelit? Ya, ini pertanda hijabnya semakin tebal. Karena apa? Karena tidak memahami hakikat rezeki itu semua milik Allah. Sewaktu-waktu dipaksa oleh Allah, baru dia merasakan, oh iya ya, ternyata saya nggak punya apa-apa. Itu kalau Allah memaksa. Allah punya banyak cara. Jadi alhamdulillah liman qama bihaqi hamdihi ismallah. Ya. Fatajalla fi kulli kamalin istahaqqahu faqtadahu. Fatajalla, maka menjadi nyata, tajalli. Tajalli itu ya apa yang kita lihat di alam semesta itu tajalli, kenyataan. Kenyataan yang nyata, madhar yang nyata. Ajaran tasawuf al-jilli itu ajaran tasawuf yang realistis. Kita disuruh melihat realitas alam kehidupan yang nyata, tapi batin kita bisa mengkoneksikan, ya, bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita disuruh melihat tajalli alam semesta ini. Ya, fatajalla fi kulli kamalin, pada setiap yang sempurna. Istahaqqahu, yang berhak untuk memperoleh sifat yang kamal, waqtadahu, ya, dan memang yang layak memperoleh sifat kamal itu ya hanya Allah. Artinya seluruh kehidupan di alam semesta dengan segala kekurangan dan dinamikanya, contoh
ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang ganteng, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang miskin, gitu kan? Ada yang akhlaknya bagus. Itu kan sebagai wujud kamalnya Allah. Itu tajalli kamal, sifat kamalnya Allah. Jadi tidak boleh melihat dari satu sisi. Misalkan melihat yang baik-baik kembali kepada Allah, ya. Oh, ini orang soleh baik. Di sini diajarkan untuk melihat secara utuh, melihat alam semesta, termasuk pernak-pernik kehidupan yang ada di dalamnya, itu disuruh memandang, mengembalikan kepada Allah, itu sebagai wujud kemahasempurnaan Allah. Kalau maha sempurna, ya hanya Allah. Maka dalam menciptakan alam semesta ini kan luar biasa. Coba diperhatikan. Ya, ada matahari, ada bulan, ya. Kemudian planet yang kita tempati ini kan bagian dari salah satu planet yang kita tempati. Kemudian kita di bumi ini, di dalamnya itu sudah ada beragam manusia, beragam tumbuhan, beragam pohon-pohonan, beragam binatang. Itu semuanya menunjukkan sifat kamal Allah. Ya, jangan sampai melihat semua itu, hati kita tidak terkoneksi, tidak bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang layak mendapatkan ya sifat kamal, istilahnya kalau bahasa pesantren, yang ketatrapan sifat kamal ya mung Allah. Maka jangan sampai kita sebagai hamba yang nista, hamba yang hina, hamba yang tidak punya, kemudian merasa hebat dan segala-galanya. Itu jangan sampai seperti itu. Karena hakikat diri kita ini ya hamba yang tidak punya daya dan kekuatan apapun. Maka dengan mengkaji kajian kitab Al-Insan Al-Kamil ini, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah, difutuh pemahaman kita, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa merasakan yang benar-benar ya sebagaimana muqaddimah tadi, yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim, ya. Ini nanti akan kita lanjutkan ya pengajian pagi ini sebagai muqaddimah dulu. Nanti selanjutnya akan kita bahas pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ini. Paling tidak kalau kita sudah pernah mengkaji konstruksi pemahaman ilmu yang ada di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, kita sudah ngerti. Gitu. Jadi sudah punya guidance, pedoman. Oh, menurut saya itu begini. Gitu. Kalau ada orang pemahaman begini, ya ini bisa dikomparasikan. Oh, dia yang salah, dia yang menyimpang. Karena kalau orang yang mengaku-ngaku belajar di Al-Jili tapi tidak sesuai dengan ajaran Al-Jili, ya ini perlu kita luruskan. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan anugerah lahir dan batin, khususnya kita difutuh oleh Allah dalam memahami kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wa nafiq la tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.